Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekam atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, renungan hari ini, Kamis 5 Oktober tahun 2023 tentang Yesus mengutus 70 muridnya. Ada sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam perumpamaan mengajar anaknya. Seorang ayah tentu akan memegangi sepeda anaknya saat anaknya belajar mengendarai sepeda untuk pertama kalinya. Tetapi kemudian, dia akan melepaskannya meskipun anaknya jatuh dan terluka, dia akan membiarkannya belajar kembali. Jika anak itu putus asa dan tidak lagi mau belajar, dia akan memberi semangat untuk bangkit dan belajar meski anaknya menangis. Setelah besar, anak itu bukan hanya bisa mengendarai sepeda, tetapi bahkan bisa mengendarai sepeda motor. Yesus menunjuk dan mengutus para muridnya untuk pergi mendahului dia, mewartakan datangnya kerajaan Allah. Ini tugas yang tidak mudah. Bahkan Yesus sendiri menegaskan bahwa dia mengutus mereka seperti domba ke tengah serigala. Serigala selalu menanti domba untuk diterkam dan dimakan, bahaya itu jelas. Tetapi pesan Yesus juga jelas, semua hal yang membuat para muridnya merasa nyaman dan aman tidak boleh dibawa. Mereka diutus ke dalam bahaya, tetapi tidak boleh membawa perlengkapan. Ketakutan dan kecemasan besar pasti dialami para murid Yesus ketika pergi sesuai perintah Yesus. Yesus menjamin mereka dengan kuasa yang akan menyelamatkan mereka dari bahaya.
Tetapi, apakah buktinya? Para murid Yesus harus berani belajar menghadapi hal-hal berat dalam perjalanan mereka menjadi utusan Yesus. Kesulitan itu tidak bisa dihadapi lagi dengan kekuatan sendiri. Kini, mereka hanya bisa mengandalkan nama Yesus dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dan hasilnya luar biasa. Saat mereka setia dengan apa yang Yesus katakan, mereka melihat hasilnya. Kecemasan dan ketakutan mereka berubah menjadi sukacita luar biasa. Mereka berangkat dengan ketakutan, pulang dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, begitupun kita sebagai pengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, pergaulan. Janganlah melakukan dengan kekuatan sendiri, seolah-olah kita bisa tidak perlu mengandalkan Tuhan. Itu semua adalah kesalahan besar dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam hidup kita, andalkanlah Tuhan, mohon bimbingan dan kekuatan. Sehingga dalam segala aktivitas kita Tuhan melindungi kita. Ketika kita mendapat cobaan, Roh Kudus melindungi kita. Keberanian untuk setia kepada sabda Yesus kerap menjadi hal yang langka dewasa ini. Orang lebih suka melihat yang indrawi, yang langsung bisa dirasakan, dilihat, dipegang. Segala yang nyata, cepat, dan instan disukai. Ini semua tidak mengandalkan Tuhan, tapi dengan kekuatan sendiri, sehingga merasakan suatu kepuasan duniawi. Kita lebih suka mencari jalan pintas daripada belajar mengantri. Misalnya, kadang kita lupa bahwa kita perlu belajar sengsara, mengantri daripada sibuk mencarikan jalan pintas. Hal-hal ini tanpa kita sadari menjadi suatu penghancur kehidupan. Terhadap apa yang kelihatan saja, orang sudah tidak sabar dan setia menjalaninya, apalagi terhadap hal rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus menjadi saksi bahwa Kristus itu hidup, Tuhan itu ada. Harapan dalam kehidupan selalu ada menjadi hal yang sangat sulit. Keluarga mudah retak, bahkan hancur karena ketidakcocokan. Orang mudah korupsi karena ingin hidup enak. Ibadah dan misa yang sedikit agak lama dari biasanya sudah langsung menjadi persoalan. Dewasa ini, banyak orang pandai luar biasa, tetapi mudah putus asa, bunuh diri saat mengalami kegagalan. Demikian mudah orang kehilangan harapan dalam kehidupan. Kita perlu belajar setia, menjalani apa yang tidak enak sekarang ini sebagai bekal hidup kita di masa mendatang. Menyerahkah kita saat hidup terasa berat untuk dijalani saat ini? Apakah kita hanya digerakkan oleh ketakutan dan kecemasan hidup kita? Apakah kita mulai mengumpat Tuhan karena membiarkan kita jatuh? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari mulai saat ini kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh mengandalkan kekuatan sendiri karena akan menghancurkan kehidupan kita. Jadikanlah contoh ke-70 murid Yesus yang mengandalkan Yesus dalam melakukan tugas mewartakan kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah.
Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.